Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan tema hak dan kewajiban. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan kami dari kelompok satu terdiri dari Hansa Labiba, Wenia Nurfaiza, Merice Novita Dianakana, Kaila Diva, dan Reni. Dan saya sendiri Rifortus Famona Hagulo. Untuk penjelasan pertama kepada teman kami Hansa Labiba, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran hak warga negara. Yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang yaitu penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum, pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan, menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah. Hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk hak asasi warga negara. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya kepada teman kami Merice Diana Novitakana, kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa kasus pelanggaran ataupun kontroversi kita. Yang pertama, hukuman mati. Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini, pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing dating dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan dan dalam banyak hal seperti mewakili kebenaran itu tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya kepada teman kami Wenia Nurfaiza, kami persilakan. Baik. B. Pilkada. Semestinya, ajang pemilihan kepala daerah menjadi wadah yang menghidupkan demokrasi lokal dengan berfungsinya organ-organ politik di daerah. Meski demikian, sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada di Indonesia ternyata syarat penyelenggaraan hak warga negara. Salah satu penyebabnya ialah kebebasan yang terlalu meluas, demikian cepat menyebabkan membanjirnya partisipasi dalam pencalonan kandidat kepala daerah. Sementara ruang kompetisi sangat ketat dan terbatas. Lagi pula bayang-bayang potensi, kekuasaan, dan kekayaan yang amat menjanjikan dari jabatan kepala daerah menarik minat banyak kandidat. Sementara kebanyakan dari mereka tidak memiliki integritas, moral, dan kapasitas keahlian yang memadai. Karena itu, tidak jarang cara-cara licik dan premanisme politik, entah sengaja atau terpaksa, digunakan dalam politik perebutan kekuasaan. Disinilah penyelenggaraan hak warga negara kerap terjadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya kepada teman kami Kaila Diva, kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang si penggusuran rumah. Penggusuran terhadap rumah warga selalu terjadi setiap tahun. Tata ruang kota selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang merugikan bagi sebagian warga kota itu. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak warga negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, berhubung teman kami Reni sedang dalam gangguan jaringan. Untuk penjelasan berikutnya, kami persilakan kepada teman kami Hansa Labiba untuk mengambil alih. Baik, saya ambil alih. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yaitu membuang sampah sembarangan,
melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak pada negara, dan yang terakhir tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak pemerintah atau negara atau oleh warga negara dalam pemenuhan hak warga negaranya. Misalnya masih ada yang hidup terlantar, putus sekolah, dan lain sebagainya. Tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, rendahnya kesadaran hukum warga negara, dan yang terakhir sikap nasionalisme, patriotisme yang masih rendah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk penjelasan selanjutnya dengan saya sendiri. Yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, yaitu yang pertama memberikan sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajiban. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengingatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Yang keempat, negara menjamin terpenuhinya segala kebutuhan warganya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah berusaha untuk mendahulukan kewajiban daripada hak. Tidak hanya pandai menuntut hak, tetapi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada kata yang salah, cara penyampaian kami yang kurang, selebihnya kami mohon maaf. Semoga dimaklumin oleh teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.